Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini Bante senang sekali bisa ketemu dengan Anda kembali dalam kondisi yang sehat dan mampu untuk mengikuti puja bakti. Ya, berarti di sini ada kata mampu, ya kan? Mampu. Dasar katanya mau, ya. Kalau nggak ada kata mau, ya Bapak Ibu juga nggak ikut kebaktian. Ya, daripada ikut kebaktian Bante bosen, mendingan nonton drakor misalnya, ya, atau nonton drama Korea. Nah, jadi di tadi kita sudah membacakan Manggala Sutta. Beberapa teks dalam Manggala Sutta itu adalah baik untuk kita renungkan. Karena kenapa? Setiap bait dalam Manggala Sutta berarti membawa Anda, membawa kita menuju yang namanya berkah. Ya, Manggala adalah berkah. Nah, jadi tadi dibilang, ya itulah berkah utama. Nah, pada hari ini, kesempatan ini, Bante akan menjelaskan kepada Bapak Ibu arah yang terakhir daripada Sigalowada Sutta, yaitu di arah atas, di mana bagaimana cara kita memperlakukan samana, ya. Samana ini atau dalam hal ini adalah mungkin kalau dalam kata-kata umum adalah mereka-mereka yang seperti tokoh agama. Samana mereka-mereka adalah yang pertapa, yang telah meninggalkan ya istilahnya kehidupan duniawi mereka, ya. Mereka telah meninggalkan kehidupan duniawi mereka. Dan bagaimana cara-cara kita sebagai umat awam ataupun kami sebagai biku yang memiliki senioritas yang lebih kecil dalam melayani para guru atau para samana. Nah, jadi pada hari ini Bante akan menjelaskan beberapa poin bagaimana kita memperhatikan yang namanya samana, ya. Yang pertama adalah para samana, ya kan, harus dibantu oleh para siswanya adalah dengan perbuatan badan jasmani. Dengan kata lain, yang dikerjakan harus dikerjakan dengan perasaan metta atau cinta kasih. Nah, jadi bagaimana cara Bapak Ibu memperlakukan samana, yaitu yang pertama adalah dengan menunjukkan sikap yang memiliki cinta kasih. Membantu dalam hal perbuatan-perbuatan yang memiliki cinta kasih. Misalnya bagaimana Bante? Misalnya ketika para biku misalnya atau para samana misalnya misalnya kalau tadi Anda lihat di foto lagi bersih-bersih wihara. Nah, maka Anda sebagai umat juga bisa membantu, ya kan? Jangan berpikir, oh nggak apa-apa lah, nanti kan Bante yang bersihin. Ya, jadi ini yang pertama ya. Jadi jangan berpikir, nggak apa-apa lah, nanti kan Bante yang bersihin. Kita nggak apa-apa lah. Ya, itu contoh ya. Yang kedua adalah misalnya kalau para samana bekerja, misalnya bekerja dalam hal proses pembabaran dhamma. Apa yang kita bisa bantu? Banyak hal yang Bapak Ibu bisa bantu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan offline, nah Bapak Ibu bisa bantu misalnya dengan menyediakan sarana. Sarana, misalnya Bapak Ibu punya transport atau mobil, Bapak Ibu bisa pinjamkan. Misalnya, ya Bante mau kemana, kalau mau ceramah, nah kami Pawarana untuk bisa hubungi kami, untuk nanti Bante bisa gunakan mobil. Atau Bante mau kemana, kalau misalnya Bante mau pergi urusan yang urusan penting, nah bisa hubungi kami. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh di dalam hal konkret atau perbuatan, ya. Tentunya juga dalam hal ini urusan yang penting, yaitu misalnya ceramah atau hal-hal yang penting. Bukan, ayo Bante kita mau ke mall atau ke Starbucks.
Ya, itu bukan urusan penting ya, itu bukan urusan penting. Jadi urusan yang penting di sini adalah yang terkaitan dengan dhamma. Misalnya ceramah, pengulangan patimokkha dan seterusnya yang harus ada mobilitas dari para biku. Nah, Bapak Ibu bisa ya kan? Mungkin juga em, yang lain, misalnya seperti yang kami di Cetia setiap hari ya, umat-umat dari anak-anak sampai Bapak Ibu di sini, mereka membantu Bante dengan misalnya apakah membacakan arti atau style OBS seperti ini untuk di streaming kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, mereka juga berbuat ini dan itu setiap hari mereka gantian ya. Jadi misalnya hari ini ada Cisusi, Ko Alung, ya besok si Alrich, nanti Rabu Ko Joni, ya Kamis Willy dan seterusnya. Hari Sabtu Raymond, hari biasa itu ada Putra sama Yuda. Nah, jadi ini di rolling, mereka di rolling dengan tujuan apa? Membantu, ya kan? Membantu untuk mengurangi tugas. Dan di sini ada catatan bahwa membantu dengan perasaan meta, dengan cinta kasih. Jadi jangan membantu dengan keadaan terpaksa, ya kan? Aduh, karena nggak enak sama Bante, jadi mesti datang misalnya. Atau apa? Sudah bantu tapi ngomong di belakang. Nah ini nggak bisa ya. Jadi yang pertama yang kita harus tunjukkan adalah bagaimana kita membantu dengan perasaan penuh cinta kasih. Ya, bahwa demi menunjang pembabaran dhamma dan seterusnya maka kita bantu. Nah, jadi ini adalah hal yang Bapak Ibu mesti concern ketika nanti apakah sudah ada kebaktian offline atau nanti yang online seperti ini juga bisa ya di wihara Anda masing-masing dengan biku-biku masing-masing. Yang berikutnya adalah yang kedua adalah dengan ucapan, ya, bagaimana kita membantu dengan ucapan yang penuh cinta kasih. Ya, jadi dalam hal ini memiliki tutur kata yang baik, ya. Di sini ucapan yang penuh cinta kasih. Berarti ucapan yang penuh cinta kasih memiliki dua arti, ya, memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah ucapan yang baik itu adalah ucapan yang tidak mengandung kata-kata atau tidak mengandung musawada. Musawada terbagi dari 4, yaitu tidak bicara yang kasar, ya kan? Yang kedua, tidak bergosip. Yang ketiga, tidak kata-kata yang bohong. Yang keempat mungkin ya seperti cacing maki, fitnah dan seterusnya. Jadi ini adalah kata-kata yang baik ketika Bapak Ibu bertemu dengan seorang samana. Dan kedua adalah perasaan meta. Meta di sini adalah cinta kasih. Jadi bukan ketemu dengan Bante terus bilang, Bante sudah makan belum? Gitu ya. Ya itu perasaan cinta bukan cinta kasih ya. Jadi beda, kita harus punya perasaan, punya ucapan yang baik. Yang baik di situ adalah 4. Ya, yang pertama Bante ingatkan adalah tidak berbicara yang kasar, tidak berbohong, tidak berfitnah dan tidak menggosip. Jadi jangan mentang-mentang saya kan dekat dengan si Bante yang ini, saya dekat sama Bante yang ini, ya udah. Kalau ngumpul pada gosipin Bantenya ya. Nah, jadi lakukanlah tugas Anda dengan sebaik-baiknya. Jadi jaga ucapan-ucapan kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, jadi kurangi ucapan-ucapan yang tidak baik dan ucapan yang penuh meta, penuh cinta kasih, di mana cinta kasih mengandung kesadaran. Berarti sebelum kita berucap, kita harus berpikir dulu, yang saya ucapkan ini menyebabkan orang sakit hati, ya kan, gagal jantung, stroke dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai ngomong-ngomong aja gitu, sampai orang
ya sakit hati, tersinggung, dan seterusnya. Jadi ketika Bapak Ibu dalam hal ini juga membantu para samana, mungkin beberapa dari Bapak Ibu membantu dalam hal ini adalah kapia atau pengurus dari wihara, maka berbicaralah yang sopan santun, berbicaralah dengan ucapan yang penuh cinta kasih, bukan penuh cinta, bukan manja, bukan cengeng. Ya, jadi berbicaralah dengan hal-hal yang baik dan pantas. Nah, ini adalah ketika Bapak Ibu berbicara, dan berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu membantu, ya kan, membantu para samana atau para gurunya dengan memiliki pikiran, ya, pikiran yang penuh dengan metta, dengan cinta kasih juga. Jadi di sini bagaimana kita berpikir mengenai kebaikan daripada gurunya. Pikiran di sini paling susah, ya. Pikiran di sini paling susah. Jadi kita harus berpikir yang positif. Bagaimana bagaimana kita memperlakukan guru kita dengan baik. Jangan kita berpikir yang negatif tentang guru kita. Nah, di sini mengembangkan pikiran. Mengembangkan pikiran ini tentunya sangat sulit kalau kita di awal-awal. Ya, Bante sendiri di awal-awal begitu saya jadi biku juga sama. Waktu Bante di Thai, ya, waktu di Thai Bante berpikir, kan saya datang di sini untuk meditasi. Kok guru saya suruh saya menyapu? Ya, menyapu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. 3 jam setiap hari, ya. Kok disuruh menyapu, bukan disuruh meditasi? Kok nggak diajarin? Nah, ini adalah pikiran-pikiran pertama yang muncul karena dengan ego kita. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu baru kita merenungkan, oh, ternyata kan guru kita misalnya sudah membantu kita dalam hal proses misalnya makanan dan seterusnya, makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan seterusnya. Sehingga kontribusi kita adalah seperti ini, yaitu salah satu yaitu menyapu. Ya. Jadi dari situ pikiran kita yang tadinya negatif kita bisa ganti ke positif, ya. Jadi seperti itu. Jadi pelan-pelan kita mengubah pikiran-pikiran yang tadinya jelek menjadi yang positif. Nah, jadi yang ketiga kita mengembangkan pikiran-pikiran yang penuh cinta kasih. Ya, jadi karena kenapa? Karena pikiran kita ini lebih cenderung ke negatif, Bapak Ibu. Jadi begitu kita lihat, semuanya yang kita lihat pertama kali adalah negatif. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu melihat bunga di depan Bante. Mungkin bagi yang jago rangkai bunga bilang, ini mah jelek, saya bisa bikin lebih bagus dari ini. Karena sudah punya pikiran. Ya, kok warna misalnya warna birunya lebih sedikit daripada warna merah. Harusnya kan warna merah lebih banyak daripada biru. Nah, ini kan dari mana Bapak Ibu? Dari pikiran kita, ya kan? Yang suka warna hijau, aduh kok warna hijaunya nggak ada Bante ya? Kalau saya punya saran taruh warna hijau lebih banyak. Ini dari pikiran. Sehingga dalam hal Bapak Ibu melakukan penghormatan, ya, kita juga harus memiliki pikiran yang positif, ya, pikiran yang positif. Nah, berikutnya adalah tidak menutup pintu, ya, tidak menutup pintu ketika mereka pergi ke rumah, ya. Tidak menutup pintu di sini dengan kata lain juga membukakan pintu bagi para biku yang hendak berkunjung ke rumah Anda, ya. Jadi dengan kata lain mungkin kalau orang Indonesia bilang, ya, mempersilahkan para biku, para samana ini mampir di rumah kita, ya. Jadi ketika mereka datang ke rumah kita atau mungkin sedang melewati di daerah yang memiliki rumahnya dekat, ya, boleh memanggil, oh, para Bante atau para samana, ya, silakan datang, silakan mampir ke
tempat kami, dan seterusnya. Di sini membuka pintu berarti juga Bapak Ibu memiliki ramah tamah ya, sikap ramah tamah dalam hal ya memberikan pelayanan kepada para biku. Nah, membuka pintu di sini sebenarnya di zaman Buddha dulu, di mana para biku berkeliling dari tempat ke tempat yang lain, sehingga kadang-kadang ya namanya mereka berjalan, dulu nggak ada pesawat, ya, dulu nggak ada pesawat, dulu nggak ada Indomaret, dulu nggak ada Alfamart, ya, sehingga waktu dulu ketika perjalanan dari kota lain ke kota yang lain ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga umat-umat yang mungkin berada di sekitar jalan ini, ya, maksudnya di sini membuka pintu dalam hal menawarkan, misalnya Bante sudah makan belum? Ini kami persembahkan air dan seterusnya untuk melakukan perjalanan ke kota-kota yang lainnya. Nah, jadi di sini Buddha bilang bagaimana kita memperlakukan para samana dengan tidak menutup pintu. Jangan ketika bantenya lewat, aduh, apa ya kalau orang istilah di sini bilang bosong ya. Aduh, bosong lewat, tutup pintu. Nanti sial katanya. Nah, itu ya. Ya kadang-kadang beberapa tradisi seperti itu. Oh, bosong lewat katanya, tutup pintu. Nanti kalau suruh orang meninggal suruh bosong baca doa gimana dong? Ya. Jadi Jadi ini adalah suatu guyonan ya. Jadi ketika di sini, nah kita para biku ingin lewat, ya sudah kita mempersilahkan. Ya seperti sekarang teman Bante Kalyano, dia lagi tudong dari utara ke Chiang Mai. Ya, jadi beliau tudong masuk keluar hutan, kelewat desa dan seterusnya. Bante lihat di video, wah bahagia juga ya. Umat-umat masih berdana. Maksudnya Bante, ini ada air, ada apa, sampai Bante Kalyano bilang ke kita di grup, aduh kadang-kadang ya, sampai orang berdana air, itu sampai berapa liter, itu mau bawa jalan susah. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi ramah tamah dalam hal ketika para Bante lewat, ya kita mempersilahkan untuk mereka datang ke rumah kita ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus ya bukan harus sih, ya membantu ya. Bagaimana Anda membantu? Yaitu dengan memberikan amisa dana atau barang-barang kebutuhan hidup ya. Dalam hal ini adalah catupacaya. Catupacaya yang terdiri dari 4 ya, dari 4 bagian, yaitu jubah boleh berupa makanan, obat-obatan kalau bantenya sakit, maupun tempat tinggal. Ya, misalnya bantenya lagi mau bikin tempat tinggal, nah bisa dibantu. Jadi 4 kebutuhan pokok inilah yang dibutuhkan oleh para bante ya, bukan hal-hal yang lain. Misalnya, aduh ibu, saya punya handphone sudah rusak, tolong dong ganti Samsung Ultra. Bukan seperti itu ya. Jadi 4 kebutuhan pokok yang bisa dibantu oleh umat adalah 4 hal yang tadi, yaitu ya jubah, makanan, obat-obatan, kemudian tempat tinggal. Ya, jadi inilah yang dibantu oleh Bapak Ibu di sini ya. Jadi 5 hal yang tadi yang Bante sudah cerita adalah bagaimana Bapak Ibu memperlakukan seorang samana. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu ada timbal balik. Bagaimana tadi Anda sebagai umat berperilaku kepada para samana. Nah, sekarang bagaimana para samana berperilaku yang pantas kepada Bapak Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para samana? Yaitu yang pertama adalah dengan melarang tidak membiarkan mereka berbuat jahat. Ini susah Bapak Ibu ya. Dengan melarang tidak membuat mereka melakukan perbuatan yang jahat. Susah. Kenapa susah Bante? Betul nggak? Hari ini kalau cuman kebaktian biasa, ini Bante lihat 100 orang yang nonton.
Coba kalau lagi sesi meditasi, padahal sudah diulang-ulang 8 bulan Bapak Ibu ya. Nggak pernah Bante bilang bosan untuk ngajak Bapak Ibu meditasi. Tetapi kalau meditasi, Bapak Ibu bisa tanya pemimpin kebaktian, ya paling 60, 40 hilang. Ya, padahal tugas kami adalah memastikan Bapak Ibu itu untuk tidak berbuat jahat. Ya kan? Sudah ulang-ulang, aduh jangan main game ya nak ya. Ya, tetapi masih aja. Berarti kan susah ya. Sehingga kadang-kadang kalau dalam guyonan saya pribadi saya bilang, aduh susah ya. Orang sudah apa istilahnya seperti diabetes masih cari gula. Nah karena ya kemelekatan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah sehingga ini yang Bapak Ibu harus pahami. Kenapa sih para biku itu menganjurkan Anda untuk berbuat jahat? Karena ini adalah tugas dari Buddha kepada kami. Ya kan, itu tugas kami. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat tugas para bante itu ada berapa? Kurang lebih ada 5. Nah, jadi mana yang Bapak Ibu tahu, mana yang Bapak Ibu, oh ternyata bukan ini tugasnya ya. Nah, jadi yang pertama memastikan bahwa Bapak Ibu yang sudah menyokong para biku dengan baik tidak melakukan lagi perbuatan jahat ya. Bante pribadi sangat senang karena beberapa bulan ini banyak yang sudah berbuat baik ya kan. Setiap hari Anda sudah mulai chanting seperti hari ini Bapak Ibu di Uposatha. Ya, hari ini adalah hari Uposatha, Bapak Ibu sudah mulai bertekad mengambil 8 sila. Setiap kali Uposatha, Bante perhatikan rata-rata 40 orang ambil atas sila. Jadi kalau yang nonton sekarang 100, berarti 40% mengambil atas sila. Nah ini adalah hal yang bahagia. Ya, jadi ini adalah hal yang bahagia yang kami punya. Oh ya, umat-umat semangat dalam hal berbuat baik. Nah itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami karena tugas kami tuntas. Ya, karena tugas kami tuntas. Oh, ternyata ya syukur ya, tugas kami tuntas. Nah, itu. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, tugas kami yang kedua adalah apa? Tugas kami yang kedua ya sudah pasti menganjurkan Bapak Ibu berbuat baik. Ya kan? Jangan main game. Ayo meditasi. Ayo kebaktian. Ayo atas sila, dan seterusnya. Sudah pasti, selain menghindari Anda dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang kedua, kami berusaha untuk membuat Bapak Ibu bagaimana memperbanyak kualitas-kualitas kebajikan. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu dianjurkan untuk lebih sering berbuat baik. Ya, jadi ayo meditasi, kebaktian, dan seterusnya. Sehingga inilah salah satu tugas kami, ya, bagaimana membuat Anda berbuat baik. Selain itu adalah membantu mereka dengan pikiran penuh kasih sayang, ya. Di sini adalah para biku. Kita membantu Anda dengan pikiran penuh kasih sayang. Di sini yang kita bantu berupa misalnya bagaimana cara-cara biar Bapak Ibu memperoleh misalnya pengetahuan yang mudah, bagaimana Bapak Ibu dipermudah dalam hal belajar dhammanya, bagaimana Bapak Ibu bisa menarik untuk pembelajaran dhammanya. Nah di sini yang kita pikirkan ya kan, jadi kita pikirkan hal-hal yang mengembangkan batin saya dan batin Anda. Jadi dua-dua batinnya berkembang. Jadi yang di sini pikiran kasih sayangnya bukan dipikir, aduh si ini sudah makan belum ya, si Willy sudah bikin PR belum ya, si Putra masih main games belum ya. Nah bukan ini ya, tetapi ya kadang-kadang harus pikirin itu juga ya, aduh anak sudah bikin PR belum. Kadang-kadang belum bikin PR ya. Kalau Willy kan nggak nonton hari ini, Bante tahu. Papanya yang nonton ya. Nah, jadi ini yang kita harus pikirkan, bagaimana kita pikirkan mereka dalam hal pengembangan batin mereka ya.
dalam hal pengembangan batin dan dalam hal pengembangan secara keseluruhan. Jadi ini adalah tugas dari para biku, bagaimana memikirkan program-program yang terbaik buat Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah mengajar mereka tentang hal-hal yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Nah, jadi di sini adalah tugas dari kami bagaimana juga mengajar Bapak Ibu hal-hal yang belum pernah Anda dengar. Ya, jadi kami mengajarkan Anda hal-hal yang bukan barang baru, tetapi pengetahuan baru yang kami dapatkan dari guru-guru kami, dari pengalaman-pengalaman latihan kami yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini dalam hal ini kami juga tidak boleh merahasiakan hal-hal tertentu kepada Anda. Ya, jadi jangan Bapak Ibu bertanya, Bante ini bagaimana? Aduh, itu rahasia. Bante ini bagaimana? Itu rahasia. Jadi di sini adalah bagaimana kami menyampaikan hal-hal yang belum Bapak Ibu pernah dengar sehingga Bapak Ibu bisa memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Ya, seperti Bante bilang kemarin, setiap hari Bante suruh Niki, ya kan, suruh staff Bante ya, Niki ya, yang bantu Bante. Pokoknya setiap hari kamu mesti bikin minimal 20 PowerPoint. Buat malam ya, buat malam nanti Bante jelasin seperti ini ke Bapak Ibu. Nah, jadi dia tiap hari bikin. Nah, dia sudah bikin, Bante review, sambil Bante pelajari ulang. Nah, baru setelah malam hari ini, ya Bante sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk memastikan apa? Memastikan ajaran yang diberikan itu adalah bertahap dan tidak ada hal yang sama ya. Hal yang sama adalah tetap yaitu kesadaran, kebajikan dan kebijaksanaan. Tetapi pola pengajaran adalah berbeda-beda. Nah, ini adalah bagaimana kita memberikan pemahaman ajaran yang berbeda-beda kepada Bapak Ibu. Ya, dan yang terakhir adalah menjelaskan hal-hal yang telah mereka dengar sebelumnya tetapi belum jelas bagi mereka, ya. Di sini adalah yang kita bilang, ya mungkin kalau sekarang ya menjelaskan dalam hal apakah Bapak Ibu bertanya secara langsung atau Bapak Ibu bertanya secara tidak langsung. Secara langsung misalnya live event seperti ini, Anda bertanya, Bante bisa jawab, atau kadang-kadang kami kasih jawab Bante kami kasih kesempatan. Bapak Ibu yang mau bertanya ya silahkan. Nah, di sini untuk apa? Untuk memastikan bahwa topik yang disampaikan ke Bapak Ibu bisa tangkap dengan baik. Bapak Ibu bisa tahu dengan sempurna. Nah, jadi inilah tujuan untuk ya kasih sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu ya. Cuma kadang-kadang kan pada nggak mau jawab kan, malu. Ya nggak apa-apa, yang penting salah satu dari sini juga tugas kami ya. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu adalah mengajar mereka untuk mencapai alam-alam kebahagiaan. Ya. Mengajar mereka di sini adalah mengajar Bapak Ibu untuk mencapai alam-alam kebahagiaan. Kira-kira susah nggak ya tugas Bante ya? Bagaimana kadang-kadang juga kalau saya merenung tugas kami bagaimana menjelaskan mereka untuk mencapai alam-alam kebahagiaan. Ya kan? Sudah paksa meditasi, pakai berbagai cara, pakai berbagai jurus juga nggak mau. Bagaimana bisa sampai ya? Nah, jadi ini adalah challenge. Ini adalah challenge bagi kami, adalah tugas-tugas utama kami untuk deliver Dhamma ini kepada Bapak Ibu. Dan tentunya setiap daripada perhatian, setiap daripada pemahaman Dhamma, setiap daripada praktek yang Bapak Ibu lakukan itu adalah hal atau kado yang terindah bagi kami. Ya, tentunya ini adalah hal yang membahagiakan karena kenapa? Oh, tugas kami sukses. Ya,
tugas kami sukses. Dan di sini tentunya nggak ada, ya kan? Ini adalah slide yang terakhir. Buddha di sini pesan kepada kami, nggak ada tuh. Para Bante, tolong ya pergi usir hantu, nggak ada. Para Bante, kalau umat punya toko kurang laku pergi blessing, nggak ada. Ya, jadi di situ tuh nggak ada. Jadi para Bante punya tugas adalah hanya 6 yang tadi. Ya, jadi jangan ada bilang, oh nggak ada tuh tugas para Bante lihat tangan, lihat muka, lihat Hong Shui, itu nggak ada. Ya, jadi di sini adalah di mana yang menjadi prioritas kami, di mana yang menjadi hanya tambahan, kegiatan tambahan. Oleh karena itulah kami memiliki tugas 6 dari Buddha, dan ya kami Bante pribadi minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bagaimana memudahkan kami untuk menjalankan tugas kami dengan baik. Nah, sehingga kalau misalnya blessing rumah, Bante pribadi sudah pesan ke Niki, pokoknya ada yang minta jadwal blessing, kalau benar-benar nggak ada, tolong jangan ya. Kalau kamu sudah lihat jadwal Bante udah penuh, ya tolong tulis aja, nggak bisa. Ya, karena yaitu kami perlu istirahat untuk memastikan apa? Untuk memastikan tugas kita yang 6 ini berjalan dengan sempurna. Oleh karena itulah ya ini adalah tugas Bante yang harus Bante sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya boleh nanti coba dibacakan kok. Pertanyaannya, mau tanya Bante, bagaimana pendapat Bante tentang segi positif dari adanya pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Segi positif di dalam spiritual ketika pandemi banyak banget ya. Kalau Bante pribadi itu banyak banget. Dari segi Bante dulu. Ketika pandemi berlangsung, Bante itu orang akuntansi. Sebenarnya juga nggak ngerti begini-begini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini Bante kasih lihat aslinya deh. Ya kan? Ini Bante kasih lihat aslinya ya. Ini ada apa sih? Ini Bante buka apa? Nah, aslinya itu begini. Ya Bapak Ibu bisa lihat ya, aslinya itu di belakang Bante ini layar warna hijau. Kok bisa bagus Bante? Bisa karena teknologi ya. Karena inilah kita bilang teknologi di situ. Nah, sehingga Bapak Ibu dengan adanya pandemi COVID, Bante sendiri bersyukur. Kenapa? Bante bisa belajar ini semua. Ya, Bante bisa belajar bagaimana menggunakan teknologi ini. Walaupun waktu awal-awal itu Bante sama Willy berdua, kami kurang lebih 1 bulan ya waktu itu Willy tinggal di sini. Tiap malam sama Willy itu hampir jam 1 malam. Pokoknya Bapak Ibu sudah tidur, kami belum. Kotak atik ini, kotak atik itu kan, atur suara, atur lampu dan seterusnya sampai bisa jadi seperti ini hari ini. Positifnya apa? Bante dapat pengalaman untuk ya bikin bikin studio mini, jadi YouTuber sedikit. Ya, itu pengalaman buat Bante pribadi. Pengalaman yang kedua daripada hal positif dari COVID adalah ketika COVID berlangsung, untuk memastikan tugas kami yang tadi 6 itu berjalan, kami mau nggak mau mesti bikin streaming seperti ini. Dan Bante merasa bahagia. Anda bayangkan setiap hari di awal-awal pandemi yang nonton waktu itu sekitar 130 sampai up ya, 150 ke atas. Nah, sekarang memang turun tapi anicca nggak apa-apa. Tetapi kalau sampai hari ini masih ada 100, Bapak Ibu bisa bayangkan untuk ukuran cetia itu nggak muat. Ya, kalau 100 orang datang ke sini itu nggak muat. Dan 100 orang yang ada adalah setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu ikut kebaktian bersama. Nah, berarti adalah hal yang baik, yang konsisten. Belum tentu dalam hari-hari sebelum pandemi Bapak Ibu punya waktu untuk mengikuti kebaktian seperti ini. Karena pengalaman Bante pribadi, kalau kebaktian offline biasanya kalau kebaktian offline hanya 5
Yang ada di sini cuma 5, yaitu Bante sendiri, Yang Mulia Monggalana, Sariputta, Buddha 2. 5. Ya, jadi Buddha yang putih, Buddha hitam, Monggalana sama Bante Sariputta, sama saya 5. Nah, jadi ketika pandemi seperti ini itu sangat bagus. Kita deliver Dhamma itu dengan mudah kepada Bapak Ibu, bahkan umat-umat yang ikut juga sangat dari berbagai daerah. Yang paling jauh ada di Sorong, Manado, Makassar, Tangerang, Jakarta, Bangka, Belitung, Padang, terus di Riau, ada di Medan, ada di Singapura, ada di Malaysia. Nah, jadi itu juga beragam. Jadi menurut Bante itu hal yang positif banget, ya, membuang jarak ruang dan waktu. Nah, ini adalah hal yang positif yang Bante rasa sampai kenapa Bante sendiri semangat gitu kan. Kalau Anda bilang Bante capek nggak sih? Capek, ya kan. Bante harus selesai dari sini jam 9, jam 10 masih beres-beres. Baru mungkin jam 11 istirahat. Besok jam 4:30 sudah bangun, standby buat kebaktian pagi jam 6. Nah itu. Tetapi ya semangat, karena kenapa? Karena kita deliver ajaran Buddha itu kepada Anda dari rumah. Nah, dan kalau misalnya coba Bante mesti izin ya ke anaknya. Ini ada Pak Herman ya, almarhum. Pak Herman dari Padang. Tadi anaknya sempat WA ke Bante. Bante juga terharu gitu kan, karena dia bilang bersyukur karena dengan adanya kebaktian online ya almarhum bisa belajar banyak, ya bisa belajar banyak. Pokoknya setiap 7:30 mesti online. Dan ketika Bante ketemu 2 kali, Bante ketemu sekali waktu di rumah sakit. Sebelum rumah sakit Bante sempat telepon. Beliau juga bilang, oh terima kasih banget Bante, kalau nggak ada Bante, nah saya nggak bisa ikut kebaktian dan seterusnya. Nah jadi dari situ kan kita menganggap effort kita, istilahnya tenaga kita itu berguna buat orang lain. Nah itu, jadi ini adalah hal yang positif buat Bante pribadi. Bante nggak tahu ke Bapak Ibu itu bagaimana, tetapi dari sisi saya, nah ini sisi positif yang saya dapatkan sampai hari ini. Ya, jadi itu dari Bante ya. Dan tadi, sekarang juga kalau blessing, istilahnya doakan orang sakit juga video call kan. Beberapa kali Bante juga sudah bikin seperti itu. Tadi barusan hari ini ya, ada umat yang di Tembilahan lagi sakit cancer. Bante tolong doakan. Ya sudah, kita video call. Bante doakan, ya dia dengar, kemudian kita ngobrol begitu ya. Nah jadi dari situ benar-benar memiliki online itu memiliki terbebas dari ruang dan waktu, sehingga kita bisa menjangkau dan membantu orang lebih banyak lagi. Nah ini dari Bante. Terima kasih. Ya mungkin ini sudah jam 9 ya, 10. Ya mari kalau ada pertanyaan, nah Bapak Ibu boleh bertanya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Bante kita nggak ada waktu, ya Bante akan jawab nanti hari Jumat ya, hari Jumat. Untuk besok hari kita akan ikut relay dari Wihara Buddha Metta Arama, karena kita ikut dalam hal memperingati 100 hari dari Yang Mulia Chaukun Dhammawaracan ya, sebagai guru kami, pembina Dhamma Duta untuk Singapura, Malaysia dan Indonesia ya. Jadi untuk memperingati kebajikan beliau kepada kami, nah Bante harus ikut di sana dalam hal membantu ya proses inilah, streaming lah ya. Ya oke, mungkin ini yang Bante bisa sampaikan buat malam hari ini.